Sekalipun minum kopi tawar menekan resiko terkena diabetes tipe 2, resiko terkena kanker kandung kemih dan hipertensi justru lebih meningkat. Dan demikian pula dengan level kolesterol dan lemak di dalam darah. Nah, sebelum Anda marah-marah nggak jelas, pernyataan tersebut sebenarnya ada hasil studinya dan melibatkan ribuan partisipan, belasan sampai puluhan studi yang berbeda, dan bahkan ada juga yang dilakukan di Asia. Dan kalau sampai saat ini fakta tersebut baru Anda dengar, itu artinya industri kopi bekerja sangat giat untuk meredam kebenarannya. Studi yang paling menarik adalah yang pernah dilakukan di Indonesia, Singapura, dan di India sekaligus, di mana peneliti mengukur kadar kafesol dan kaweol pada berbagai macam kopi yang dijual di retail, yang merupakan senyawa peningkat kolesterol dan lemak di dalam darah yang keduanya berada di dalam keluarga lemak yang bernama diterpens. Hasilnya ternyata tergantung bagaimana cara menyeduh kopinya sebelum dikonsumsi. Cara filter yang memakai coffee bag di Singapura ternyata menghasilkan kafesol yang kurang lebih sama dengan teknik paper drip di Eropa, yaitu 0,064 mg kafesol per cup. Jumlah kafesol ini hanya akan sedikit meningkatkan lemak darah jika dikonsumsi 1 cup sehari. Di India sendiri, teknik metal mesh filter yang mereka gunakan menghasilkan sekitar 0,05 mg kafesol per cup. Namun di Indonesia, sekalipun tekniknya sama, kadar kafesolnya lebih tinggi, yaitu 0,98 mg per cup atau sama dengan jumlah kafesol pada espresso. Ini disebabkan karena jenis kopi dan teknik roasting di Indonesia yang lebih dark dan pekat. Tapi tidak sampai di situ guys, ternyata teknik unfiltered coffee di Indonesia seperti tipe espresso, French press, mocha pot, dan bahkan kopi tubruk bisa mengandung senyawa kafesol hampir 5 mg per cupnya, atau bahkan lebih daripada itu. Dan perlu diingat bahwa orang Indonesia mayoritas tidak cukup secangkir sehari dan pakai gula tambahan yang banyak. Hal ini dibuktikan oleh studi lokal kita yang dilakukan sampai ke Dusun Sembung di Lombok Barat. Hasilnya, hampir semua masyarakatnya tinggi kadar kolesterolnya, baik itu pria maupun wanita. Strandhagen dan Tel dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kopi tanpa filter bisa mengandung kafesol sebanyak 6 sampai 12 mg per cangkir. Itu per cangkir guys. Sedangkan menurut temuan mereka, responden pria di dusun tersebut bisa minum sampai 7 cangkir sehari dan wanita bisa sampai 4 cangkir sehari. Bercermin ke kota besar sebenarnya tidak jauh berbeda dosisnya, apalagi yang sudah memakai kopi sebagai drugs dan bukan lagi sebagai minuman kesehatan atau minuman pemacu sementara. Ini fakta. Studi pada tahun 2010 menunjukkan hubungan positif peningkatan kadar apolipoprotein B, kolesterol LDL, dan kolesterol total plasma dengan diet lebih dari 2 cangkir kopi per hari. Kelebihan kolesterol LDL ini tidak disertai peningkatan kolesterol HDL. Alhasil, terjadi penumpukan LDL yang menimbulkan plak di pembuluh darah tersebut. Menurut The American Journal of Clinical Nutrition, kafesol pada kopi dapat meningkatkan kadar trigliserida karena senyawa ini menghambat mekanisme beta oksidasi dan mencegah pemecahan trigliserida menjadi energi, sehingga kadar trigliserida dalam darah meningkat. Tambahan gula pada kopi akan menambah level kolesterol dan trigliserida di dalam darah. Kafesol juga bersifat antagonis terhadap kafein, karena sekalipun kafein sebenarnya bisa membantu proses lipolisis atau metabolisme lemak, jenis kopi tanpa penyaringan sudah terlalu tinggi kadar kafestolnya. Dan ternyata efeknya lebih parah pada pria karena lebih rendahnya hormon estrogen, namun kemudian sama efeknya saat wanita masuk masa menopause. Lanjut ke hipertensi. Menurut studi di Korea dari 12.133 partisipan selama kurun waktu 4 tahun, konsumsi kopi lebih dari 2 cangkir sehari akan meningkatkan tekanan darah bahkan pada anak muda sekalipun. Bahkan efeknya bisa lebih mematikan pada individu yang sudah mengidap hipertensi yang parah maupun yang punya riwayat penyakit kardiovaskular. Uniknya, efek kopi tersebut tidak berlaku pada teh hijau, karena teh hijau menurut banyak studi justru dapat membantu untuk menekan kolesterol jahat, trigliserida dan tekanan darah tinggi, terutama pada jenis premiumnya, seperti teh matcha dari Jepang. Hal ini berkat senyawa katekin dan polifenol di dalamnya, terutama pada tipe non-roasting. Dan terakhir, yang paling kontroversial dari analisa lebih dari 40 studi dan ratusan ribu data partisipan. Ternyata memang ada korelasi antara peminum kopi dengan resiko kanker pada kandung kemih, sekalipun karena saking besarnya jumlah data tersebut, konklusinya harus tetap melihat faktor pendukung lainnya di dalam data tersebut. Maksudnya adalah dari berbagai studi tersebut ada banyak faktor lainnya yang juga bisa memicu kanker tersebut. Misalnya, umumnya peminum kopi juga perokok, kadar arsenik pada airnya, maupun komponen karsinogenik seperti nitrosamines, polycyclic aromatic hydrocarbons, dan lain-lainnya. Namun yang pasti, korelasinya tetap ada dan itu tidak berubah.
Kesimpulannya, jika bisa dan pasti bisa sebenarnya, hiduplah tanpa ketergantungan pada kopi. Karena kalau mau sehatnya saja, lebih baik pilih teh hijau atau air putih saja. Atau setidaknya pilihlah tipe decaf, difilter berkali-kali, dan menjadi occasional drinker. Cukuplah menjadi coffee lovers, jangan menjadi coffee junkie.